kurang bisa dikencangin. Oke. Mari. Mencet tunggu salah kok. Udah mulai. Mana nih ya? Puji. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelas berapa? 11? 11 TKR 2. TKR 2. Yang TKJ udah masuk belum, Nang? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Mungkin untuk pertama kali kalian dengan Bapak ya, mungkin waktu rada lama nanti dipakai untuk perkenalan. Kemarin kan kebetulan Bu Sinta ya. Ya, halo? Halo. Halo. Ya, kemarin sama Bu Sinta ya, Nang ya? Iya, Pak. Nah, nanti dengan Bapak mungkin butuh waktu sedikit agak lama untuk perkenalan, ya. Karena materi terus terang ini kan kelas 11. Bapak biasanya ngajar di TKJ, kelas 12, kelas 11-nya hanya 2 kelas. Oke ya, nggak apa-apa ya, dipakai untuk perkenalan dulu ya. Halo? Halo. Nah, saya pakai untuk perkenalan dulu. Bisa enggak waktunya? Bisa. Oh, kok enggak kompak ya? Coba diulang. Dipakai untuk perkenalan dulu sementara bisa? Bisa. Oke. Ya udah. Saya perkenalkan, nama Suyadi, ngajar di kelas 12 TKJ sama dengan kelas 11 TKJ. Kemudian mungkin kalian juga sering ketemu kalau memang udah tatap muka ya kemarin-kemarin. Secara ini mungkin hanya kenal sebagai guru di SMK. Nah, untuk cara mengajarnya yang jelas pasti di kelas 12 TKJ dengan kelas 11 TKJ 1-2 biasanya saya diplot di situ. Nah, karena ini untuk daring ini keseluruhan, artinya kelas 11 di SMK 1 Sindang, ya. Jadi ada beberapa yang mungkin tidak kenal. Untuk metode saya, ya karena ini daring, mungkin nanti penugasan melalui classroom ya. Classroomnya mungkin nanti menyusul, karena kan untuk kelas 11-nya tadinya dengan Bu Sinta. Ada punten rada ini lagi, yang ini mic-nya dikurangi. Mic-nya dikurangi, punten ini. Ya, saya ambil dari kelas TOI dulu. Ini TOI, Agung Catur Ulun ya. Halo, Agung? Halo, Agung? Ageng Pak Agung nih. Ageng ya, Ageng Catur. Halo? Nah, kenapa nggak connect? Aduh, ya ganti dulu. Supri. Halo, Supri. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ya. Ageng Catrulun. Halo. Halo. Sudah bisa connect dengan Agung? Halo. Ya, dengan Agung sudah bisa connect? Agung, Ageng. Ya, Siapa, bisa. Ageng dulu kalau gitu. Ageng Catur Ulun. TKR 2. Ya. Posisi ada di mana ini, Ageng? Lagi di kamar, Pak. Oh, lagi di kamar. Alamat di mana? Jalan Letan Sutejo, Pak, Margadadi. Margadadi, oke. Ya. Kemarin dengan Bu Sinta sudah sampai pada
Sudut perseberangan ya? Sudut lurus sudah belum? Kemarin sinyal Gimana? kemarin sinyalnya agak jelek jadi agak putus-putus jadi kadang keluar sendiri, kadang masuk sendiri gitu Pak. Jadi Oh, gitu pelajarannya ya. kurang jelas itu. Oke. Barangkali ada teman yang lain. Bapak Anu nanya dulu, sampai materi apa kemarin? Bentar. Sok, mangga dibuka dulu. Silakan buka dulu. Trigonometri kalau nggak salah Bapak. Ya, trigonometri itu kan kaitannya dengan sudut. Nah, kemarin Bu Sinta udah sampai sudut apa? Sudut lurus, sudut lancip, sudut perseberangan, sudut pertolak belakang, atau sudut satu putaran penuh. Sampai mana kemarin? Sudut apa sih yang sudut? Gimana nih? Sudut lupa? Sampai sudut itu coba. Sudut apa? Sudut apa sih? Rusak tuh. Sinyal itu. Sudut perbandingan. Perbandingan. Oke. Tapi dikenalkan nggak sama Bu Sinta untuk sudut pertolak belakang, sudut lurus? Belum. Oke. Ini sebetulnya materi ini sudah kamu dapatkan waktu SD maupun SMP. Ya. Satu, yang kaitannya dengan sudut lurus. Pasti itu kalian sudah sering ketemu dan sering kamu gunakan. Nah, barangkali dari sekian ini ada yang tahu namanya sudut lurus? Besarnya berapa? Belum. Oke. Nah, untuk sudut lurus, kalau kita ambil pada busur, ya alat peraga, mungkin waktu SD kamu kenal, waktu SMP juga kamu kenal, namanya busur derajat ya. Nah, busur derajat itu besaran sudutnya, karena kita mengambil itu setengah lingkaran, ya. 180. Ya, 180. Oke, betul. Itu namanya sudut lurus. Nah, dalam trigonometri kita diperkenalkan ada beberapa sudut, ya, sudut istimewa, ya, itu besarannya berapa? Sudut istimewa, siapa yang ingat waktu SD, SMP? Sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 60, 60, 40 dulu, 45, 45, nah 60, 90, 90, dan ayo. Kenapa berhenti? Nah, itu namanya sudut istimewa. Ya. Nah, sekarang kalau kita kembangkan dari sudut istimewa itu nanti akan terbentuk sudut lancip, sudut pertolak belakang, ya, sudut berseberangan. Manakala kalau kita mempunyai suatu garis dipotong oleh garis yang lain, itu akan membentuk beberapa sudut. Ya, di antaranya tadi ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut berseberangan, bertolak belakang dan sebagainya. Itu waktu pelajaran di SD maupun di SMP. Nah, kemudian kemarin Bu Sinta sudah sampai namanya tentang sudut perbandingan ya. Nah, kita terus terang di SMK atau SMA itu kita mengenal sinus, kosinus, kotangen, tangen, dan kosekan. Nah, dalam materi yang kemarin, mana? Materi kemana? Coba kita ulas dulu. Oke, kalau kita bicarakan di sini sudut berelasi
di berbagai kuadran. Nah, ingat kuadran ada 4 ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, itu searah jarum jam. Nah, kalau diwujudkan dalam tanda positif negatif, kuadran 1 itu ada di tanda positif atau negatif? Positif. Positif. Alasannya apa? Apa ya? Alasannya apa? Tahu. Kok nggak tahu? Alasannya tahu, harus gitu. Gimana nih? Ayo. Bang, alasan apa, Gam? Waro-waro. Ora-waro. Ojo ora-waro. Priben ku. Oke, kita ulas dulu ya. Yang namanya kuadran berarti kita bicarakan pada sumbu koordinat kartesius, kan? Nah, tahu nggak? Nggih, Pak. Ya, nggih, Pak. Ya, nggih. Kurang kepanggih kok. Ya, dalam Lebih sopan. apa-apa. Ya, kita ulang. Tadi kita bicarakan kuadran 1 ada di koordinat kartesius yang menggunakan 2 sumbu, kan? Sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita mengambil kuadran 1, berarti posisi ada di sumbu X positif dan sumbu Y positif, kan? Iya kan? Iya. Iya enggak? Nah, seandainya sumbu X dan Y itu kita kalikan, berarti hasilnya adalah positif, kan? Nah, kalau kita jumlahkan juga positif, kan? Iya enggak? Iya. Kalau kita kurangkan, jelas hasilnya juga. Iya. Oke, ya. Nah, sekarang di kuadran kedua itu tanda dalam negatif atau positif? Ayo. Ayo, apa? Negatif. Yang benar diulang. Kita kembalikan ke tadi, sumbu X dengan sumbu Y-nya. Awas, patokannya searah jarum jam ya, mutarnya ya. Nah, jadi tandanya apa? Positif. Hai. Negatif. Nah, negatif. Alasannya tahu, karena tanda itu ada di sumbu X positif, di sumbu Y negatif, kan? Nah, oke. Kuadran ketiga, tandanya apa? Negatif. Oh, benar-benar enggak? Positif. Oke, positif. Alasannya tahu. Karena posisi kuadran ketiga ada di sumbu X negatif dan ada di sumbu Y negatif. Negatif dengan negatif berarti Positif. oke. Kuadran keempat sekarang. Kuadran keempat berada di tanda apa? Positif. Oke. Positif. Positif ketemu positif, positif. Positif ketemu negatif. Negatif. Nah, ini kamu lihat di tayangan yang ada, ya, kuadran 1. Ini ada positif semua, kan? Iya, Pak. Oke, kuadran kalau di sini di gambar ini kita mengambil arah perlawanan jarum jam ya, ke kiri nih, perlawanan nih. Negatif dengan positif. Nah, tetap hasilnya adalah negatif. Nah, kemudian di kuadran ketiga, negatif dengan negatif nih, awas ya. Kemudian nanti menjadi positif. Kuadran keempat, negatif, positif, negatif. Ketemunya negatif. Awas ya. Nah, mengapa di sumbu koordinat kartesius itu bisa searah jarum jam, bisa perlawanan arah jarum jam? Ya. Nah, ini dipakai dikarenakan kita menggunakan kutub negatif dan positif. Nah, jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat di tayangan berikutnya.
Nah, kuadran 1 meliputi besaran sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, alfa di sini ini yang nanti akan kita lihat besarannya berapa. Nah, kalau kita ambil sudutnya itu sudut lancip, berarti harus di bawah 90 derajat. Ya, paham ya? Awas nih. Sehingga di trigonometri ini akan muncul sinus. Nah, 90 derajat dikurangi alfa. Alfa ini tadi besaran yang diminta, mau lancip atau apa ya? Iya, Pak. Nah, sehingga kita dapatkan kesimpulannya sama dengan cos alfa. Awas, alfa ini besaran yang diinginkan. Mau lancip, mau tumpul, mau lurus, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian cos. Sama cos di sini. Awas, ini untuk patokan awal nih. Cos 90 derajat dikurang alfa akan sama dengan sin alfa. Ya, kemudian tangen. Awas, ya, tangen 90 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangen alfa. Nah, ini di kuadran pertama. Ya, contohnya juga udah jelas. Sekarang di kuadran kedua. Besaran sudutnya antara 90 sampai 180 derajat. Nah, alfa tadi apa? Alfa tadi besaran yang Besarannya diinginkan. Ya, yang diinginkan. Mau luncip, kumpul, dan sebagainya itu ada di bawah itu. Nah, ketentuan di trigonometrinya, sinus, kosinus, tangan ya. Nah, kalau tadi itu negatif, sekarang positif. Alfanya nih, ya, untuk besaran sudutnya nih. Nah, sehingga hasil akhir kita dapatkan cos alfa, negatif sin alfa, negatif kotangen alfa. Ya, atau bisa dibalik. Di sini nih, karena kita menggunakan besaran sudut 90 dengan 180. Oke, nah itu ada di situ. Sama ya. Ketentuannya sama. Hanya yang dibalik itu kalau 180 itu sinnya di atas. Ya, awal. Nah, kemudian cosnya ada di urutan kedua. Oke ya. Berikutnya di kuadran ketiga. Besaran sudutnya antara 180 sampai dengan 270 derajat. Oke. Ketentuannya di trigonometri sinus masih ya, karena kuadran 3 itu ada sumbu negatif dan sumbu positif. Nah, bisa kita menggunakan jumlah dulu sehingga nanti hasilnya kita dapatkan negatif sinus apel dan sebagainya. Oke ya. Nah, kemudian di kuadran keempat. Nah, nih masih tetap besaran sudutnya 270 sampai 360 derajat. Ya, nah ketentuan di trigonometrinya ya masih plus ya untuk besaran sudutnya, karena itu tadi ada sumbu koordinatnya negatif dan sumbu koordinat positif. Oke, sehingga hasilnya negatif cos alfa, sinus alfa, negatif kotangen alfa. Atau dibalik untuk 300-nya negatif sin alfa, cos alfa, dan alfa tangan alfa. Oke. Ya, itu. Nah, untuk contoh soalnya terang ini ada di bawah ini. Kamu bisa membaca dan itu mungkin dari Bu Sinta ditugaskan ke kalian kan? Iya, Pak. Oke. Ya, nanti untuk tugas kita ini kan ini. Nah, sekarang ada latihan. Tentukan nilai dari sin 60 derajat. Iya, ngentot. Awas ya. Kalau kita hanya membaca tabel, awas. Ya, saya ulang ya. Apa minta waktunya dulu. Untuk mencari besaran sudut, kita bisa menggunakan satu kalkulator, bisa menggunakan buku tabel, bisa menggunakan rumus, ya kan? Atau bisa menggunakan langsung alat media kalian, HP, itu bisa kamu lihat. Asal kamu tinggal buka Google, tanyakan
besaran sudut sin 60 derajat nanti akan muncul di situ hasilnya. Jawaban. Ya, jawabannya sama, di tabel juga sama, kalkulator juga sama. Nah, yang beda itu bedanya hanya menggunakan proses jalan ya, menggunakan rumus. Nah, nanti rumus juga insya Allah akan dikasihkan. Oke, kemudian yang kedua cos 135 derajat sama. Kalau kita menggunakan media tabel, kita tinggal buka besaran sudutnya. Kalau kita menggunakan kalkulator, tinggal pencet angka-angkanya, kemudian derajatnya. Kalau menggunakan media sosial, HP, kita buka Google, masukkan angka, kemudian besaran sudutnya. Kan gitu ya? Ya. Nanti kamu bisa mencoba menggunakan kalkulator, bisa menggunakan HP kalian, bisa ya, dengan langsung membuka besaran sudutnya yang ditanya. Oke. Nah, kita ke rumusnya. Tadi saya udah siapkan itu. Di mana nih? Saya cari dulu yang nanya. Di mana mau? Di mana itunya? Nah, sabar dulu nah. Kita ini kan dulu rumusnya. Untuk yang tadi. YouTube. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai rumus trigonometri dan selisih dua sudut yang dipelajari pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut yang pertama yang kita bahas adalah untuk yang cos, di mana cos A plus B akan sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Kemudian cos A min B akan sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Nah, ini untuk rumusannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan nilai dari cos 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Nah, kalau kita lihat cos 60 derajat dikurangi 45 derajat ini dia menggunakan rumusan yang kedua, yaitu cos A min B, di mana 60 derajat di sini adalah A dan 45 derajat di sini adalah B-nya. Tinggal kita masukkan aja ke rumusannya, cos A kali cos B berarti cos 60 derajat dikalikan dengan cos 45 derajat ditambah sin A kali sin B berarti ditambah dengan sin 60 derajat dikalikan dengan sin 45 derajat. Nah, selanjutnya kita cari. Ingat bahwa cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah. Kemudian cos 45 derajat itu setengah akar 2 ditambah sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 dan sin 45 derajat itu setengah akar 2. Kita kalikan yang pertama, setengah kali setengah akar 2 berarti 1/4 akar 2 ditambah dengan setengah akar 3 dikalikan dengan setengah akar 2 itu hasilnya 1/4 akar 6. Karena mempunyai faktor yang sama yaitu 1/4, ini bisa kita keluarkan menjadi 1/4 kali akar 2 plus akar 6. Nah, seperti itu ya contoh yang pertama. Soal nomor 2. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13 untuk A dan B sudut lancip. Tentukan cos A plus B. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini yang ditanyakan adalah cos A plus B. Ingat bahwa cos A ditambah B itu hasilnya sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Nah, karena di soalnya baru diketahui sin A dan cos B, berarti kita perlu menentukan nilai dari cos A dan sin B. Untuk yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai dari cos A. Lihat di sini yang diketahui adalah sin A sama dengan 3/5. Ingat bahwa sin merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring.
sebagai sisi depan dan 5 sebagai sisi miringnya. Kalau kita gambarkan ke dalam segitiga siku-siku, Nina loves U.S. products. Iklan. They're not available or expensive in her country, so she's looking for a way to get them delivered to her door. Lewati. Trying to ship directly from U.S. stores. Lewatin. A-nya di sini, kemudian sisi di depan sudut A ini 3 dan sisi miringnya 5. Nah, sesuai dengan teorema Pythagoras, maka kita peroleh sisi sampingnya ini adalah 4. Ingat ya, triple Pythagoras 3, 4, dan 5. Nah, baru dari sini kita bisa menentukan nilai dari cos A. Perhatikan di soalnya, A itu merupakan sudut lancip, artinya A itu berada di kuadran 1, sehingga cos A akan bernilai positif. Kemudian ingat bahwa cos merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya di sini adalah 4, per sisi miringnya adalah 5, sehingga cos A sama dengan 4/5. Nah, selanjutnya kita baru menentukan nilai dari sin B. Di sini yang diketahui cos B sama dengan 12/13. Ingat bahwa cos merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Jadi 12 di sini adalah sisi samping dan 13 adalah sisi miring. Kita bisa mengilustrasikannya ke dalam segitiga siku-siku dengan sudutnya di sini adalah sudut B, kemudian sisi sampingnya itu adalah 12 dan sisi miringnya adalah 13. Oke, ingat triple Pythagoras, kalau ada 12, 13 berarti satunya adalah 5. Nah, kemudian baru kita menentukan nilai dari sin B. Lihat di soal bahwa B merupakan sudut lancip, artinya B berada di kuadran 1, sehingga nilai sin B bernilai positif. Kemudian sin itu merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring, jadi sisi depannya di sini 5, per sisi miringnya adalah 13. Jadi nilai dari sin B sama dengan 5/13. Setelah kita tahu cos A, cos B, dan sin A, sin B, baru kita masukkan ke rumus cos A plus B sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Cos A-nya di sini adalah 4/5, dikalikan dengan cos B-nya itu adalah 12/13, dikurangi dengan sin A-nya adalah 3/5, dikalikan dengan sin B-nya itu adalah 5/13. Kita kalikan 4/5 kali 12/13, 4 kali 12, 48, 5 kali 13, 65. Jadi hasilnya 48/65 dikurangi 3 kali 5 per 5 kali 13. Hasilnya 15/65. Tinggal kita kurangi saja pembilangnya, 48 dikurangi 15 itu 33. Jadi 33/65. Sehingga nilai cos A plus B adalah 33/65. Oke, gimana dengan melihat tayangan tadi? Cukup. Ya, ayo. Gimana? Masih rumit, Pak. Oh, masih rumit. Cukup rumit. Tapi bisa disimak ya. Setidaknya, setidaknya kamu mengenal tadi sudut lancip itu di kuadran 1. Ya. Kemudian dikombinasikan dengan Pythagoras. Pythagoras itu berarti kaitannya dengan segitiga siku-siku kan? Segitiga. Kalau segitiga itu kita kupas, itu akan membentuk suatu sudut lurus. Karena di situ ada 3 sudut yang dijumlahkan hasilnya 180. Nah, selalu patokannya itu. Nah, kemudian perbandingannya tadi udah sedikit kalau kita simak di video tadi, perbandingan antara sisi di depan sudut siku-siku dengan sisi miring, ya kan? Itu kita namakan apa? Sin ya. Sin ya. Kemudian kalau yang cos itu sisi di samping sudut siku-siku dibagi sisi miring. Itu untuk cosnya. Nah,
kalau soalnya itu hanya menentukan besaran sudut lancip, saya kira tidak sulit. Karena dengan patokan atau tayangan tadi, kalian sudah bisa melakukan operasinya. Yang mungkin rada sulit itu perkalian antara bilangan pecahan. Iya kan? Nah, sebagai contoh tadi, 1/2 dikali 1/2. Nah, kita ingat bahwa dalam bilangan pecahan itu ada 2 bilangan. Yang di atas namanya ya, yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut, ya kan? Nah, apabila pecahan itu kita operasikan dengan perkalian, ya berarti kita tinggal kalikan aja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah itu. Nah sekarang muncul pertanyaan, Pak, kalau pembilangnya itu tidak sama, nah kita kembalikan itu untuk operasi apa dulu. Kalau untuk penjumlahan otomatis kita harus mencari penyebut yang sama, artinya pembilang kali penyebut, penyebut kali pembilang. Awas ya, itu untuk operasi penjumlahan. Kalau operasi perkalian tidak ada masalah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Dikarenakan apa? Karena di situ operasi perkalian. Jadi tidak memerlukan syarat yang harus disamakan. Ya. Oke. Nah, operasi itu khususnya pada pecahan hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Contohnya gini. Kalau untuk pengurangan, Pak, sama, penyebutnya harus disamakan apabila belum sama, ya kan? Kalau untuk pembagian gimana, Pak? Pembagian tinggal angka pecahan yang ada di bawah, di pembilang, kita balik. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Tinggal dikalikan operasinya, nanti ketemu hasilnya. Oke ya. Nah, kita kembali ke tadi, permasalahan. Karena kita mencari besaran sudut lancip, itu ada di kuadran pertama, rumusnya juga tadi sudah disebutkan, ya ada sinus, ada cos kan. Nah, nanti tayangan itu bisa kamu simak lagi, kamu bisa mendownload di Google. Ada di situ, mau materi apapun kamu bisa mendownload. Dengan ketentuan ya tadi kalian harus siap kuota. Ya kan? Oke. Nah, saya ulang ya. Karena kita itu tidak hanya di kuadran pertama, ya, masih ada kuadran 2, 3, 4. Ini juga sama. Kita harus mencari dengan rumus yang sudah kuasai atau sudah ada ketentuan untuk penerapan rumus tersebut. Tinggal diterapkan aja. Nah, ya kuncinya ya tadi kamu benar-benar harus hafal perkalian untuk bilangan pecahan. Nih. Oke ya. Sekarang ada yang membawa kertas dengan ballpoint, ada nggak di situ? Ada. Ada. Coba kalau ada silakan ditulis, saya bacakan. Ya. Sudah? Tentukan. Ya, tentukan besaran sudut lancip. Besaran sudut lancip. Tentukan besaran sudut lancip dari ya sin 3/5. Sin 3/5. Dan cos 6/8.
6/8. Udah, Pak. Oke, stop. Ya, catatannya di situ adalah mencari besaran sudut lancip. Berarti kalian harus menggunakan sudut Pythagoras ya. Yang dipakai adalah segitiga siku-siku dengan menggunakan perbandingan tadi. Sisi miring, ya, itu. Sisi miring dan depan ya, Pak? Ya, sisi depannya, kemudian dibagi sisi miring, kemudian sisi samping sudut dibagi sisi miring. Nanti akan ketahuan untuk triple Pythagorasnya. Triple Pythagoras itu 3 angka yang ada pada segitiga siku-siku. Itu dinamakan triple Pythagoras. Oke. Corona. Kita tunggu dulu. Batuk corona. Mana enggak? Oh, enggak. Yang tadi. Yang dari YouTube. Oh, walah, keren ya. Iya. Kedua, ini untuk rumus sin. Di mana sin A plus B akan sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kemudian yang kedua, sin A akan sama dengan tangan A min tangan B per 1 ditambah Dan kali tangan 2, 1. Time to scout. Apa itu? Walah, ya. Main game. Aduh. Kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari tangan 15 derajat. Gimana? Udah ketemu belum? Ingat bahwa tangan 15 derajat ini akan sama dengan geometri jumlah dan selisih simak dua dari kali depan cos nih. B dikurangi sin A. Geometri untuk jumlah dan selisih dua sudut yang pertama yang kita bahas adalah untuk yang cos, di mana cos A plus B sin A kali sin B. Nah, ini untuk Iklan baik. Iklan baik. Apaan sih? Iklan baik. Bikin YouTube Premium enggak, Pak? kita masuk ke contoh iklan aja, soalnya Gona. yang pertama. Itu premium. Dari cos 60 derajat. Oh, ya tadi kan dikurangi bisa dihitungkan 45 coba. derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Nah, kalau kita lihat cos 60 derajat dikurangi 45 derajat ini dia Suara mana? Suara hilang tuh. Di mana nih menghilangkan tuh? Tak. Bukan si Winda. Gak ada videonya, Pak. Ya, Ada suara. matiin aja. Oke, gimana? Ya, dihilangkan. Nanti kalau kamu enak, tinggal nyalin. Nah, gimana? Udah ada hasilnya? Belum. Belum. Bentar, Bu. Belum harus apa? Ya, sok Bapak sabar menunggu. Yang jelas, perbandingannya apa sih ya? Kalau sin berarti sisi di depan sudut siku-siku dibagi sisi miring kan? Kemudian kalau cos itu di samping sudut siku-siku dibagi sisi miring. Kalau tangan ya perbandingannya sisi di depan sudut siku-siku dibagi sudut di samping siku-siku. Itu untuk tangannya. Awas, kita hanya sampai pada sudut sin dan cos. Tangannya nanti ada soal tersendiri itu. Ganteng sekali. Angga, susah ya? Iya. Sulit? Iya. Berarti harus tatap muka ya?
Iya Pak. Iya benar. Mumet Pak kayaknya Wah. Iya ya. Muka oli sanggup, Iya. Pak. Iya, Bapak juga pengen tatap muka yang ngelihat kalian nih. Iya. Nah, ada yang ganteng kan? Ada Pak. Iya. Sama, nah. Iya, bapaknya ganteng sekali. Wah, enggak, Bapak mau paling jelek, Bapak. Jelek kalau disindang. Ganteng Pak. Ngelihatnya dari mana gantengnya? Dari Pak kamera Gi. Jelek, Bapak mah. Beda dengan kalian. Bisa. Ya. Kalau yang dari TKJ banyak yang cantik enggak itu? Aduh, jangan denger juga. Nggak pada kenal, Pak. Oh, belum pada kenal. Iya, Pak. Wah. Di kelas sendiri aja nggak tahu. Oh, iya, Kak. Kalian daring semua sih ya? Iya Pak. Yang sih coba kenalan, Pak. Oke. Sambil nunggu jawabannya, Bapak mau nanya ke kalian. Kalian selama proses pembelajaran daring itu kuotanya habis berapa itu? Banyak, Pak. Banyak. Pan dapat bantuan kan dari Menteri Pendidikan? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ya, dapat juga dipakai main game ya. Tapi ada yang dapat katanya Pak. Ya, dipakai. Dari mana? Nggak ada yang kuat, Pak. Betul. Benar sekali. Ya, biasanya dipakai main game itu tuh. Nah, kalau kalian menginginkan tatap muka, berarti harus membuat pernyataan. Sudah vaksin. Iya, syaratnya harus divaksin itu sih, Nang. Itu syarat mutlak. Ya bukan mutlak ya, syarat itu untuk ini. Kalau ada yang nggak mau divaksin, ya nanti mungkin yang tatap muka yang divaksin dulu. Yang divaksin doang ya Pak ya? Iya, yang tatap muka. Kalau sebetulnya kalau divaksin nggak apa-apa sih, Nang. Bapak juga udah 2 kali itu. 2 kali. Nah, nggak apa-apa. Sebetulnya kalian pada takut ya? Enggak, Pak, malah enak. Iya. Iya. Ya awalnya takut Pak. Sama Bapak juga awalnya takut karena dulu Bapak nggak pernah disuntik sih, Nang. Nggak pernah divaksin. Oh, zaman Taman, Pak. Wah, iya. Zaman Bapak dulu itu kalau divaksin itu lari terbirit-birit tuh, Nang. Zaman Bapak dulu. Tapi kan angkatannya beda. Kalian kan udah ini. Ya, udah gede. Terus jarumnya sekarang kan kecil-kecil. Oh, zaman Bapak dulu gede jarumnya. Panjang. Kira Pak Ya, standar itu aja lah jarum suntik itu. Kalau sekarang kan untuk vaksin lebih kecil, diperkecil. Nah, kalau zaman dulu kan suntik itu kan lumayan, jarumnya gede. Jadi kesimpulannya pada mau ya tatap muka ya. Iya. Ya tadi apa yang diinikan oleh Bapak, kalian harus memenuhi tadi. Satu harus sudah vaksin. Bagi yang belum vaksin mungkin ya tatap mukanya ditangguhkan dulu. Itu. Nah, ini juga di sekolah juga lagi berupaya supaya bisa tatap muka, Bu. Kamu udah dengar kan itu untuk SASI juga udah ada yang masuk kan? Iya Pak. Iya. SASI, MAN juga ada kan? Iya, Mbak masuk. Iya. Nah, ya mungkin tetangga kalian coba aja ditanya. SMP udah pada masuk. Iya, kalau SMP, SD mau udah minggu yang kemarin itu, Nang. Iya udah. Iya. Ini Bapak juga udah 2 tahun ya nggak pernah ngelihat kalian ya? Iya. Ketemu ya baru. Wah, ketemu orang ganteng. Gantengnya kayak siapa ya? Kayak Bapak. Ya, Lesa dengan kayak Bapak mah. Oke. Gimana? Sudah ada yang selesai itu? Soalnya? Durung Pak. Durung. Ya, Briben Bu. Bisa, Pak. Ya, bisa. Cara vaksin apa, Pak? Wah, cocok itu kalau tatap muka ya berarti ya. Ya kan, kalau tatap muka dibimbing Bapak. Ini diambilkan dari sini. Tapi nggak apa-apa. Itu sebagai latihan kalian ya. Kamu bisa buka itu lagi di Google ya, di YouTube. Bisa dicobalah.
Mungkin dari Bapak itu nanti kalau ada tugas yang mungkin harus kalian kerjain, Bapak melalui classroom ya. Baik. Nah, classroom nanti bisa saya titipkan ke Bu Cinta atau ke classroom Bapak sendiri nanti, insya Allah diinikan. Nah, karena terus terang Bapak juga berharap bahwa pembelajaran ini segera kita laksanakan tatap muka. Kasihan sih kalian naik juga nggak tahu nilainya berapa, tahu-tahu naik kan gitu ya. Yang Juga boros pastikan, kuotanya, Pak. nah ya iya. Paling marah-marah ya dengan Bapak sama Ibu ya, minta jatah kuota ya. Iya kan? Wifi. Oke, gitu aja dulu ya. Mungkin kita sambung lagi. Ini ada waktu 11 menit lagi nih. Kalau ada tanya jawab ya saya tunggu. Kalau tidak ada mungkin Bapak akhiri. Ya, diakhiri saja. Oh, diakhiri. Nah, bisa ketemunya kapan ini? Bisa ketemunya dengan kalian kapan ini? Bapak? Besok. Oh, besok di sekolah. Namanya siapa, Pak? Waduh, Pak Suyadi. Suyadi. Iya. Iya. Hah? Apa lagi? Bapak Tio. Oh, Bapak Tio. Boleh dipanggil Bapak Tio. Nanti harus bikin itu, bikin jenang merah dulu. Ya, oke, harus bikin jenang merah dulu. Oke, gitu aja ya, Neng ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Nang sama Nok ya. Oke, dari saya tanya dulu, dari BB ada nggak? Tata Busana? Krishna Pak. Coba lambaikan tangan, coba buktinya. Saya absen ini, sambil absen ini. Krishna. Ya, mana? TKR 3, Pak. Ya, TKR sudah. TKR 2 ada. Ini saya TKR, Pak. Ya, TKR 2 ada ya. Perwakilan aja dulu. Tata Busana ada nggak? Tio, Pak. Tio ada, oke. Fauzi Ramadan ya. Oke, coba yang dari Tata Busana mana? Krishna. Ada Pak. Mana? Nggak kelihatan nih. Krishna. Wah, malu nih, malu ketahuan. Itu Oke. pada Tio, Pak. Tio Maulana. Santri. Oke. TB atau apa, Nak? Santri. TB2 Pak. TB2. Yang Tantri. TKJ mana? TKJ. Oke, perwakilan aja ya. TKJ mana? TKJ. Hadir, Pak. TKJ. Awas, ini nanti TKJ khususnya TKJ 1 dengan 2, Bapak yang megang nih. Jadi Bapak harus hafal betul. Iya, Pak. Saya TKJ 2, Pak. Ya, awas. Nilai nanti Bapak berdasarkan absensi juga. Jadi kalau absensinya belentang-belentang, ya nilainya kecil. Siap, Pak. Oke. Toi mana? Toi. Toim. Toim. Oh, lama-lama Bang Toyib nanti. Lama-lama Bang Toyib nanti. Bang Toyib. Ya kan? Bang Toyib tidak pulang-pulang. Mana Toinya? Toi. Toim. Toi, mana Toi? Itu mau juga. Nah, wis nggak ada respon nih Toi mah. Laporin bari anu aja lah. Kaproknya aja nanti ya. Tio, hadir Tio. Mana nggak ada kok, nggak ada buktinya. Oke, berarti Toi ya, yang ini ya. Ini Toi. Mana? Oh, Fauzi Ramadan. Maksudnya mah Toim, bukan. Toim. Oke, kita aja ya. Oke, udah ini perwakilan sudah bawa semua TKR, Pak. Mana, Pak? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaburan. Toim. Wadidaw. Air.